Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. 3 orang meninggal dunia dalam banjir di Panjang, Lampung. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang melanda wilayah Panjang, Bandar Lampung pada Senin 21 April 2025. Menurut Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, korban meninggal tersebut telah dievakuasi oleh tim reaksi cepat BPBD Bandar Lampung. Wahyu Hidayat juga merinci 3 korban yang meninggal dunia, yakni atas nama Pian berusia 15 tahun ditemukan di bawah kolong mobil dan belum diketahui penyebab kematiannya. Lalu Diding berusia 45 tahun, kemudian korban lainnya ialah Kunawati berusia 59 tahun. Ditemukan tim TRC BPBD Bandar Lampung tertimpa lemari di dalam rumah saat banjir. Ia menyebut ketiga jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokro Dipo Bandar Lampung. Hingga saat ini pihaknya dan instansi terkait sedang melakukan evakuasi di lokasi banjir. Ia pun mengimbau masyarakat tetap waspada akan bencana, terutama banjir karena saat ini cuaca di Kota Bandar Lampung masih dalam keadaan hujan dengan intensitas sedang. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detail dan juga lebih lanjut terkait dengan 3 korban yang meninggal pada saat banjir di Panjang, Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Bayu Saputra. Halo, selamat siang Bayu. Ya Bayu, bisa dilaporkan terkait dengan 3 orang yang meninggal dunia dalam banjir di Panjang, Bandar Lampung pada hari ini? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya ada 3 korban jiwa yang terseret banjir bandang di Kota Bandar Lampung, yakni tepatnya di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Ketiga orang tersebut, ya ini Diding berusia 45 tahun, kemudian Pian 15 tahun. Dan keduanya ini merupakan satu rumah. Dan satu lagi Kunawati 59 tahun, warga Kampung Selirit, Panjang Utara, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, pada saat wawancara Tribun Lampung mengatakan bahwasannya benar pihaknya menerima laporan 3 orang yang meninggal dunia pasca banjir bandang yang menghantam Kecamatan Panjang pada hari Senin tanggal 20 pada hari ini, tepatnya pukul 03 WIB, yang mana korban tersebut saat ini sudah dievakuasi dan sudah dilakukan pemandian jenazah hingga akan disolatkan untuk dimakamkan. Kedua korban yakni Diding dan Pian ini merupakan satu rumah, yang mana pada saat banjir tersebut rumah Diding tersebut berdekatan dengan sungai yang bisa kita lihat di samping ini merupakan sungai, dan rumah beliau berada di dekat sungai tersebut. Dan pada saat kondisi banjir, air tersebut menghantam rumah kayu yang mana rumah tersebut terseret banjir sekitar 3 meter. Dan kedua keluarga tersebut ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan seperti itu, Mutiara, yang bisa saya sampaikan. Ya Bayu, untuk saat ini sendiri di tempat Bayu berada atau di TKP ini bagaimana situasi terkininya? Apakah masih banyak rumah yang terendam banjir atau sudah mulai surut? Ya, tempat saya berdiri di sini, sungai yang sempat menghantam rumah Diding hingga akhirnya menewaskan Diding dan anaknya tersebut saat ini sudah surut. Namun lelumpuran yang berada di dekat lokasi masih cukup banyak, hingga petugas masih melakukan evakuasi dan penyiraman serta menggunakan alkon untuk membersihkan
lokasi banjir. Begitu rekan Mutiara. Baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, seperti yang dilaporkan oleh Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung di TKP, bahwasannya untuk jenazah ketiga korban sendiri ini sudah disemayamkan di rumah duka, dan kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan. Dan ini merupakan PR kita bersama, bagaimana bahwasannya ini bencana banjir ini menjadi bencana yang cukup sering terjadi di Kota Bandar Lampung pada saat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan terkait dengan 3 korban meninggal dunia pada saat banjir yang menimpa lokasi tepatnya di Panjang Kota Bandar Lampung, kita akan melihat wawancara dan juga mendengarkan wawancara bersama dengan warga sekitar dan juga Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Ya, kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai mana sampai Jalan Bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya. Ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga yang rumah minimal ini. 3 Jadi meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Hari ini kecamatan 1 kelurahan ya, ada berapa RT yang terdampak banjir ya. Dan ini sudah kita evaluasi, banyak juga gorong-gorong, selokan, di atasnya ada rumah seperti yang dilakukan oleh warga Kemiling juga Sukabumi. Nah, ini akan kita rapikan dan juga kita akan koordinasi dulu sama Pelindo karena jalan air banyak Pelindo tutup nih sekarang yang di dalam, jadi air nggak bisa keluar, biasanya nggak seperti ini. Nah, ini akan kita koordinasikan, yang sudah didampingi Pak Danding, juga Pak Kapolres, sudah ngelihat keadaan di lapangan. Nah, insya Allah dengan koordinasi seperti apa, ya kita minta ya kerjasama lah, gimana caranya, apalagi kan perusahaan negara, kita juga sama-sama pemerintah, ada kolaborasi, insya Allah semuanya bisa jalan baik. Dan nanti kita juga pemerintah, ada bantuan, nanti nasi ada kan kita turunkan, beras, juga ada aqua, dan juga ada sedikit uang sedikit untuk bersih-bersih untuk warga Bandar Lampung, untuk warga di Kecamatan Panjang yang terdampak banjir ini. Untuk korban apa? Yang korban jiwa tadi pagi itu ada 2, karena pagi-pagi itu rupanya air lagi pasang, ya, air lagi pasang, pas beliau buka pintu, nggak taunya langsung ini nimpah ke badannya, dan yang satu lagi ketimpa sama lemari. Ya, tapi alhamdulillah sudah kita evakuasi dan sudah kita urus bersama Kapolres juga, sama Pak Dandim. Mudah-mudahan semuanya bisa, ini namanya musibah ya, semua dari Allah, dan kami dari pemerintah bersama Forkopimda memberikan semua yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
apakah Ini belum, karena kan ini masih kita harus kolaborasi dulu lah sama Pelindo. Karena kalau Pelindo bisa mengasihkan peluang air ini keluar, kayak yang di sana kan kemarin, ingat nggak? Yang di depan kantor Pelindo, itu kan juga banjir-banjir. Alhamdulillah sekarang kan sudah, karena sudah kita kasih gorong-gorong, dan gorong kan biasanya tertutup, ini sudah dibuka. Nah mungkin kita sekarang kolaborasi dulu, gimana ininya, dan kami sini pemerintah terus berupaya. Ini gorong-gorong akan yang kecil-kecil kita akan perbaiki, yang betumbat akan kita perbaiki, drainase, dan juga ada beberapa rumah yang akan roboh akan kita perbaiki. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai. Dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya. Kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini Bunda ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada yang di sana tanahnya cuma 200, ukurnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang. Ya baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.